gitu Pak sama rakyat Pak? Apakah harus dengan arogansi yang luar biasa begitu? Video-video yang beredar udah banyak banget Pak, nggak saya tampilin karena tuh yang bertugas di lapangan, tolonglah persuasif dikit sama rakyat itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang terus santai tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada peristiwa yang sangat memilukan ya. Ini ada berita begini guys. Nih, polisi terobos masuk Masjid Raya Sumbar tanpa buka sepatu, netizen geram, otaknya dipakai. Otaknya dipakai tuh otaknya. Allah. Kok bisa ya? Kok bisa masuk Masjid Raya Sumbar tanpa buka sepatu? Kita baca dulu. Aparat kepolisian membubarkan paksa warga dari Pigoga Pati Bubur, Nagari Air Bangis yang telah berdemonstrasi 5 hari di kantor Gubernur Sumatera Barat Sabtu 5 Agustus 2023. Bahkan polisi juga menerobos paksa Masjid Raya Sumbar yang menjadi tempat aman masyarakat Air Bangis. Dengan pakaian lengkap dan alat anti huru-hara, polisi menyuruh warga untuk meninggalkan areal Masjid Raya. Video polisi merangsek masuk ke Masjid Raya Sumbar itu pun viral. Pasalnya netizen geram karena aparat yang terdiri dari Resor Kota Padang dan pasukan Brimob itu masuk Masjid Raya tanpa melepaskan sepatu. Iya, ngapain juga sih masuk masjid, Pak? Sampai-sampai netizen mencolek Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mencontohkan bagaimana polisi yang baik bertindak. Iyalah, kalau lihat videonya sih banyak beredar, nggak gua tampilin semua ya. Serem lah. Arogansi aparat makin serem. Polisi yang baik hati, Listio Sigit Prabowo adalah yang copot sepatu bila masuk masjid, kata netizen. Bisa nggak sepatu dilepas itu? Itu tempat ibadah, bukan tempat konser, kata netizen. Nah, dan itu ada yang diseret-seret, ya Allah. Saya yang non-muslim aja tahu kalau tidak boleh pakai sepatu di masjid. Nah, ini mereka jenis manusia apa coba, kata netizen. Nah, tuh. Gimana tuh? Iya, aduh. Walaupun nanti ada ya penjelasannya itu dari Kapolda katanya ya. Nanti kita lihat, kita baca dulu ini. Mirip pasukan kaki tangan Zionisme Yahudi Israel yang memasuki Masjidil Aqsa, kata netizen. Iya benar. Mirip seragamnya. Aduh, padahal rakyat demo gitu. Konflik di Air Bangis. Warga Air Bangis, Pasaman Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian konflik agraria diselesaikan di kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka berunjuk rasa bersama mahasiswa menuntut Gubernur Sumbar Mah Yeldi untuk membatalkan rencana proyek strategis nasional
dan menyelesaikan konflik agraria di Nagari Air Bangis. Aksi unjuk rasa ini telah dilakukan sejak 31 Juli 2023 hingga akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Masjid Raya Sumbar menjadi salah satu tempat berlindung bagi para pengunjuk rasa. Namun polisi membubarkan paksa para pengunjuk rasa. Banyak anak-anak dan bayi yang menangis karena harus diangkut paksa polisi. Ya banyak itu videonya beredar guys ya. Banyak, cuman kita nggak bisa nampilin di sini karena akan itu mengganggu panduan komunitas YouTube. Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mah Yeldi, saat menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Raya Sumbar telah menemui para pengunjuk rasa yang telah 3 hari menginap di masjid tersebut. Udah nginep, kesian ya Allah. Dalam pertemuan itu, Gubernur mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat Air Bangis terkait aksi unjuk rasa yang mereka lakukan 3 hari terakhir. Ia menyebut akan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku. Gubernur menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menjamin keamanan masyarakat Air Bangis saat berada di Padang atau saat ingin kembali ke kampungnya. Waduh lah, udah ada begitu kalimat, kenapa harus merangsek? Apakah ini ada perintah tertentu atau misi tertentu ya? Hah? Aduh. Atau untuk nutupi kasus apa ya kali Rocky Gerung ditutupin. Ya. Dan ini ada penjelasan dari Kapolda ya. Kalau nggak salah ini dari Kapolda Sumbar nih. Kita lihat ya, kita lihat. Siur terkait dengan injek-injek tempat ibadah sudah saya jelaskan ya, bahwa itu adalah lantai dasar dan bukan tempat ibadah. Satu kalimat Pak. Oke. Pak Kapolda yang terhormat, sebelum Bapak itu ngomong ya, kita lihat ini Pak ya. Itu ada karpet dan diinjek-injek Pak. Karpet itu ya jelas tempat sholat lah Pak. Mau di dasar, mau di mana. Itu tempat sholat. Tempat sholat itu ada karpet. Dan itu masjid Pak. Dan video-video yang beredar kan anggota Bapak sampai begitu amat Pak. Ya Allah, itu rakyat Bapak. Apa nggak ada cara-cara yang lebih humanis, lebih persuasif gitu? Nah, apakah represif itu, aduh anggota Bapak serem Pak, sumpah. Kesian rakyat itu Pak, kesian rakyat. Satu kalimat nggak Bapak? Satu kalimat nggak apa-apa. Kesian tuh Bapak juga. Iya deh Pak, ngomong deh. Iya. Yang tadi yang perlu diklarifikasi di yang di bawah itu tempat pertemuan, aula. Aula. Itu ada karpet, ada karpet. Kelihatan ada karpet. Kelihatan, nah tuh ada karpet. Ini suaranya nggak gua setel ya, karena di situ ada tangisan bayi apa semua. Lihat itu karpet-karpet, nah itu karpet-karpet sholat, iya kan Pak? Iya deh tempat pertemuan. Jadi kita menaruh mereka tidur di lantai aja kan udah bagus sudah. Kita kasih dia karpet. Jadi bukan tempat salat di situ. Tempat pertemuan umum gitu. Itu aja. Uzar di Ma'ad. Pengurus harian Masjid Raya. Iya deh, iya. Jadi tempat tidurnya dikasih karpet-karpet. Iya Pak, iya. Iya. Itu ada garis-garis soft itu. Iya Pak, iya. Kalian sampai bingung gue. Bingung gue. Iya deh. Andai kata itu memang tempat pertemuan, apakah harus sampai diseret harus begitu Pak? Ya Allah, iya dah, iya. Astagfirullahaladzim, Pak Lisio Sigit, tolong rakyatmu Pak, tolong rakyatmu. Sudah, kita kasih dia karpet. Tuh dikasih karpet katanya tadi ya. Dan masih di peristiwa yang sama juga ada kejadian ini ya, memang arogansi di sana kayaknya ya oleh oknum-oknum yang wow serem. Sejumlah jurnalis diintimidasi saat meliput di Masjid Raya Sumatera Barat, Haji Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumbar melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kita baca dulu ini dari Persuasi, ya, dari persuasi.id. Sejumlah jurnalis diintimidasi saat meliput di Masjid Raya Sumatera Barat, Haji Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumbar melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
Padang 6 Agustus 2023 dilaporkan bahwa sejumlah jurnalis di Padang, Sumatera Barat diintimidasi polisi saat meliput pembubaran dan pemulangan paksa masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang berada di Masjid Raya Sumatera Barat, Sabtu 5 Agustus 2023. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat menyebut bahwa setidaknya terdapat 4 jurnalis yang diintimidasi dalam insiden tersebut. Jadi intimidasi ini memang jelas ada. Gak cuma sama warga itu. Jadi memang ada dugaan arogansi itu. Iya masuk pakai. Waduh. Mudah-mudahan rakyat selamat. Masyarakat Air Bangis sendiri bermalam di Masjid Raya Sumbar sambil menunggu rekan mereka yang berdiskusi dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, tentang konflik agraria yang terjadi di daerahnya. Masyarakat Air Bangis telah berdemonstrasi di kantor Gubernur Sumbar sejak 31 Juli hingga Jumat 4 Agustus 2023. Dari data yang didapatkan, Aji Padang sedikitnya 4 orang jurnalis yang menjadi korban. Jurnalis Tribun News, Nandito Putra, dipiting oleh polisi berpakaian bebas saat sedang merekam kondisi sambil live streaming untuk medianya. Ia sebelumnya juga dilarang mengambil gambar dan ponselnya juga berupaya direnggut sebagaimana rilis Walhi Sumbar, Aliansi Jurnalis Independen, Aji Padang. Serem ya, serem. Sejumlah jurnalis yang sedang meliput di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu 5 Agustus 2023 mendapatkan kekerasan, intimidasi, dan penghalangan oleh personil kepolisian saat itu sedang terjadi kerusuhan dalam proses pemulangan masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang bertahan di lokasi setelah menggelar demonstrasi sejak 31 Juli 2023 hingga 4 Agustus 2023 di kantor Gubernur Sumatera Barat. Nandito menjelaskan, sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Barat, dirinya sedang melakukan siaran langsung di Facebook tribunpadang.com dan merekam situasi pemulangan warga Jorong Pigoga Pati Bubur di pelataran Masjid Raya Sumbar. Iya lu, ini padahal mau pulang bye-bye ya. Allah. Dia melanjutkan, mulanya kegiatan siaran langsung berjalan lancar tanpa ada gangguan. Setelah 2 menit merekam kondisi warga, dirinya mengarahkan kamera ke arah para polisi yang sedang menarik-narik seorang perempuan. Pak, anggota lu kenapa sih Pak ya? Aduh. Saya mengikuti kerumunan itu hingga jarak lebih kurang 3 meter. Namun tiba-tiba saat saya merekam, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan menarik saya. Handphone saya sempat diambil paksa. Lalu aparat tersebut menanyakan apa tujuan saya dan saya menjelaskan kalau saya sedang liputan, katanya. Dia menarik perempuan. Itu memang wah arogansinya nih. Dito, sapaan Dito baru dilepaskan setelah 2 orang jurnalis menyampaikan protes kepada para polisi karena rekan mereka diamankan. Namun saat upaya itu, petugas juga mengangkat kerah baju Fakhri Hamzah, jurnalis Tempo, dan melontarkan ancaman. Selain Fahad, pakai ancaman. Wah ini harus diusut lah. Ini udah parah banget, udah rakyat udah dapetnya begitu, masuk yang diduga tempat ibadah. Walaupun ada penjelasan dari Kapolda ya. Nah, tapi ini sampai wartawan nih. Tidak hanya itu, perilaku intimidasi juga dialami oleh Dasril, jurnalis Padang TV. Saat itu Dasril sedang mengambil gambar penangkapan salah satu pendamping dari LBH Padang. Tiba-tiba ada salah satu pihak dari kepolisian menghalangi kamera Dasril untuk merekam. Sudah, jangan direkam lagi, kata salah seorang polisi kepada Dasril. Mendapatkan perlakuan tersebut, Dasril tetap melanjutkan. Selain itu, Zulia Yandani Lia, seorang jurnalis perempuan dari Klasi FM, juga mengalami kekerasan dalam kerusuhan itu. Lia saat itu baru selesai sholat dan mendengar kericuhan di lantai 1 Masjid Raya Sumbar. Karena melihat situasi memanas, ia lalu merekam peristiwa itu, namun didatangi oleh sejumlah polisi yang kemudian mengambil ponselnya. Waduh. Sampai kebalik rokok gue. Saya sudah menerangkan kalau saya wartawan, tetapi mereka tetap menarik saya dan mengangkat kedua kaki saya. Saya hendak dibawa ke mobil, katanya. Atas peristiwa itu, Aji Padang, PFI Padang, dan IJTI Sumbar berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian telah melanggar kebebasan pers. Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang kebebasan pers telah tegas mengatur tentang kerja-kerja jurnalistik. Nah tuh, oknum aparat mulai lagi. Mau pemilu makin kejam aja ya Pak. Selain itu, tindakan intimidasi tersebut juga melanggar pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Terkait peristiwa tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sumatera Barat, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) menyampaikan beberapa, yakni mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap jurnalis yang sedang bertugas di Masjid Raya Sumbar. Kejam ah. Lalu mereka, AJI, IJTI, PFI, mendesak Kapolda Sumbar meminta maaf atas peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh sejumlah jurnalis di Masjid Raya Sumbar. Poin selanjutnya, meminta Kapolda Sumbar untuk memproses anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan kepada jurnalis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meminta Kapolda Sumbar memastikan standar operasional prosedur SOP dalam menangani aksi tetap mengedepankan profesionalisme, persuasif, dan menghormati kebebasan pers. Bunyi pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aidil Ikhlas, Ketua AJI Padang Arif Pribadi, Ketua PFI Padang Devri Mulyadi, Ketua IJTI Sumbar. AJI Padang, PFI Padang, IJTI Sumbar mengapresiasi tindakan sejumlah perwira polisi dari Polresta Padang yang mencegah berlanjutnya kekerasan kepada 3 jurnalis dan langsung meminta maaf pada kesempatan itu. Yang terakhir, mereka menghimbau jurnalis untuk tetap mematuhi kode etik jurnalistik. Ya, jadi itu beritanya guys. Serem banget ya. Serem banget anjir. Arogansi aparat. Nah, ini dibilang bukan tempat sholat deh ya. Iya deh, ya walaupun itu ada garis-garis, ada karpet, katanya dengan alasan iya deh ya. Tapi apakah dengan harus arogansi begitu Pak sama rakyat Pak? Apakah harus dengan arogansi yang luar biasa begitu? Video-video yang beredar udah banyak banget Pak. Nggak saya tampilin karena tuh ada Dan yang paling parah itu Pak, ini sampai jurnalis Pak, ya Allah. Ini arogansi apa sih Pak? Kesian rakyat itu Pak. Mereka juga nggak kepingin deh mau ninggalin kampungnya Pak. Nggak kepingin. Andai kata hak-hak mereka dipenuhi. Gitu. Ya mereka nggak kepingin begitu Pak. Kesian nih rakyat. Kalian kan digaji dari pajak rakyat juga Pak. Ya Pak. Ini ajakan untuk himbauan untuk seluruh polisi yang bertugas di lapangan. Tolonglah persuasif dikit sama rakyat itu. Baik-baik sama rakyat. Jangan begini sama rakyat Pak, jangan dosa lu. Sampai sebegininya arogansi lu gitu, ya Allah tega amat. Dah begitu aja deh ya, gua takut ini kalau gua keceplosan akhirnya. Jujur Pak, ini menggugah emosional kita sebagai warga negara Pak. Pak Kapolri, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Kapolri. Tertibkan anggotanya yang seperti ini Pak, tolong. Ya ini mulai lagi arogansi Pak. Dah ya gitu aja ya. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa sih ya? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.